Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di bawah layang konstruksi Tol Harbor Road 2 di sekitar Jalan Lodan menuju ke Sunda Kelapa. Di sepanjang jalur tol baru ini, bangunan-bangunan liarnya dibongkar termasuk yang ada di pinggir kali di depan kita serta yang ada di dekat rel kereta. Jakarta sekalian berbenah dengan adanya pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung. Tol Harbor Road 2 ataupun Tol Pelabuhan 2 tengah dikerjakan untuk bisa selesai tahun 2026, berfungsi untuk mengurangi kepadatan Tol Harbor Road 1 ataupun Tol Ancol saat ini yang membentang dari arah Tol Wiyoto Wiono, JIS, Ancol sampai ke arah Pluit. Nah, dari desain yang bisa kita lihat di sini, Tol Harbor Road 2 berada di pinggir ataupun di kedua sisi Tol Harbor Road 1. Namun, tingkat ketinggiannya bisa lebih tinggi dari Tol Harbor Road 1 atau juga sejajar. Sebenarnya tol ini adalah tol double decker tadinya ataupun tol di atas tol. Namun, secara desain kita akan lihat dari waktu ke waktu bagaimana bentuknya, apakah bertingkat atau cukup berada di samping tol yang sudah ada. Panjangnya 9,69 km ya, kalau misalnya bolak-balik itu hampir 20 km dan ada di kedua sisi tol. Yang pertama di sisi selatan yang warna merah konstruksinya, sedangkan yang warna hijau itu di sisi utara. Untuk tipe konstruksi lebih banyak single box girder, ya, itu sepanjang 16,1 km. Kemudian double box girder itu sedikit kurang lebih 0,52 km. Yang panjang lagi adalah yang tipikal box girder tapi berbentuk portal. Jadi ada dua kaki pilar yang tersambung, kemudian ada bentangan box girder di atasnya yang membentuk jembatan layang ataupun tol layang. Baik, langsung saja dari arah Kemayoran menuju ke Gunung Sahari, kita berada di atas flyover yang akan menuju ke Jalan Lodan. Tampak di bagian samping sudah ada alat-alat berat yang bekerja dan area konstruksi sudah mulai lebar. Jadi badan jalan ditutup setengah sehingga tersisa satu lajur saja yang bisa dilewati oleh kendaraan bermotor. Dengan begitu tentu ya di pagi hari akan ada kepadatan sehingga bisa terjadi macet dan antrian kendaraan. Bagi yang melewati area ini sebaiknya mencari alternatif lain ya, terutama pada saat jam padat tersebut. Turun dari flyover di sini di bagian kiri sudah mulai ada area yang ditutup ya untuk keperluan pembuatan dari pondasi piling sehingga bisa berdiri pilar-pilar. Kita tidak masuk tol tapi langsung menyusuri jalan akses Jalan Lodan menuju ke Sunda Kelapa. Kita akan lihat satu persatu tiang yang sudah berdiri. Yang pertama yang ini di samping akses tol ya sudah mulai ada bagian pierheadnya dan itu berbentuk seperti mungkin 2/3 ya. Namun ini harusnya dapat menopang box girder yang akan disambungkan satu sama lain di antara pilar-pilar menggunakan launcher. Nah, jadinya seperti yang ada di depan. Yang ini, kalau kita perhatikan secara lebar ya, untuk jalur yang ini di sisi selatan itu hanya bisa mengakomodasi 3 lajur dan 1 bahu jalan, biasanya seperti itu. Sedangkan untuk yang sisi utara itu belum terlihat pembangunan yang signifikan karena berdasarkan informasi yang kita baca, sisi utara itu akan dikerjakan selanjutnya setelah sisi selatan fokus terlebih dahulu selesai. Area ini berada di depan gedung Alexis ya, jadi nantinya Tol Harbor Road 2 bergandengan langsung dengan Tol Harbor Road 1. Yang kita ketahui Tol Harbor Road 1 itu ada di persis di atas kali menggunakan nampaknya pile-pile yang tertanam di dalam badan kali. Di Jalan Lodan ini yang kita lihat pilar-pilarnya sudah mulai banyak yang tersambung menggunakan box-box girder seperti ini sehingga sudah bisa membentuk jembatan layang. Yang ini masih sedikit lagi ya. Di antara box-box girder tersebut ada lubang-lubang dan di lubang itu ada serat besi lah bisa dibilang seperti itu untuk menyambungkan, menguatkan sehingga bisa satu sama lain membentuk jembatan.
Ke arah belokan menuju ke Kolong, nantinya Jalan Lodan yang akan bertemu dengan Sunda Kelapa. Di sini juga kita lihat pilar-pilar dengan pierhead yang sudah siap. Nah, launchernya ada di mana? Launchernya kita tidak lihat di sini ya. Yang kita lihat kemarin launchernya ada di sekitar Taman Kota Intan. Itu di ujung jalan ini nanti berbelok ke arah Kota Tua. Satu hal yang penting ya untuk pembangunan yang berlangsung infrastruktur itu sekalian dengan penataan kawasan. Nah, contohnya di sini di ujung Jalan Lodan yang berbelok, di bagian depan itu tadinya banyak rumah-rumah penduduk yang berada di pinggir kali. Kemudian masih ada sebenarnya di dekat trotoar ya, hanya saja mungkin punya sertifikat. Sedangkan yang pinggir kali itu harusnya memang adalah lahan milik negara yang dipergunakan untuk kepentingan yang bukan sesuai dengan tujuan negara. Nah, setelah kita berbelok di Jalan Lodan ini, di sisi utara kita melihat baru sedikit ya area yang dibangun. Seharusnya nanti di sini juga ada sampai ke arah Ancol ya di bagian timur di belakang kita. Kemudian pilar-pilarnya itu akan lebih tinggi biasanya yang kita lihat dari Tol Harbor Road 1 yang ini nih. Di depan sudah ada alat berat ya dan juga box culvert nampaknya atau U-ditch. Jadi beton-beton cetak yang berbentuk huruf U atau juga berbentuk kotak yang disiapkan untuk keperluan pembuatan saluran air. Jadi sebelum pembangunan infrastruktur biasanya ada saluran airnya terlebih dahulu. Dan dengan begitu maka setelah air mendapatkan jalannya, mulailah dibangun dan dibuat struktur-struktur dari layang tol. Jadi nanti kalau misalnya ada air itu tidak lagi tergenang sehingga membuat area di sekitar pondasi menjadi mudah rusak seperti itu. Bagian bawah layang tol Harbor Road 1 ataupun Pelabuhan 1 di sini sebenarnya ada yang dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Tol ini di bagian bawahnya memang tidak dipagar sebagaimana yang kita lihat di beberapa tol itu ada perlindungan pagarnya sehingga tidak mudah dimanfaatkan dan digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Bahkan di beberapa lokasi di dekat mungkin Latu Menten, Grogol di sana ada di bagian bawah tol dipakai untuk hunian dari penduduk. Nah, di depan kita pernah menyeberang ke jembatan yang ada di sini. Ya, bagian bawahnya itu memang ada yang menghuni. Kemudian saat ini sudah dibongkar semuanya. Tinggal beberapa bagian yang di pinggir jalan. Nah, yang ini contohnya. Secara desain nanti Tol Harbor Road 2 ya itu akan berada di samping Jalan RE Marta Dinata. Kemudian di samping Tol Harbor Road 2 ini ke selatan ada rel kereta dan juga itu merupakan jalur kereta aktif dari arah Kampung Bandan menuju ke arah Tanjung Priuk dan sebaliknya. Sedangkan Tol Harbor Road 1 itu berada di pinggir kali. Jadi akan berdampingan ya. Mungkin challenge-nya nanti adalah ini kan ada turunan atau off-ramp dari Tol Harbor Road 1. Nah, pilarnya akan ditaruh di mana? Karena bagian yang ke arah utara lagi itu sudah sangat sempit. Ada gudang-gudang ataupun bangunan-bangunan lainnya dan sudah dipagar. Seperti yang kita bisa lihat. Ini adalah akses jalan menuju ke arah Gunung Sahari dari Jalan Lodan. Nah, kalau yang ini kan areanya kosong ya, jadi mungkin masih mudah ditambahkan pilar-pilar yang ada dan disambungkan di sisi dari Tol Harbor Road 1. Tol Harbor Road 1 ini sudah cukup lama ya, dan itu adalah tol lingkar Jakarta, sebenarnya tol dalam kota yang menghubungkan kawasan Pluit ke arah Tol Wiyoto Wiono
dan nanti ke Tanjung Priuk ya, atau juga sebaliknya. Nah, biasanya tol ini juga cukup padat, cukup macet, terutama di pagi hari atau juga di sore hari untuk arah balik. Bahkan itu dua arahnya juga macet, apalagi pernah terjadi adanya penumpukan dari truk ya, truk trailer pada saat kemarin ada antrian untuk bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priuk ataupun dwelling time, sehingga itu efeknya sampai ke tol dalam kota dan juga ke jalan-jalan lainnya. Dengan adanya tol baru, infrastruktur baru menambah kapasitas jalan sehingga dapat mengurangi hal-hal tersebut lah. Itu kan yang tadi force major atau kejadian yang cukup besar ya. Sedangkan untuk macet-macet yang normal biasa terjadi, kepadatan yang sudah ada bisa dikurangi. Nah, ini adalah Jalan Gunung Sahari di depan ya, yang bertemu dengan akses ke arah Ancol. Kemudian di pinggir dari flyover di atas kita itu ada pilar-pilar yang sudah disiapkan untuk menjadi layang tol Harbor Road 2. Area yang dibongkar lagi ya ataupun yang ditata adalah area di Jalan Tongkol ini menuju ke arah Kota Tua, karena di dekat layang tol serta rel kereta disitulah pilar-pilarnya berada. Tadinya dipakai untuk parkir truk-truk besar dan juga ada bangunan-bangunan ya yang mungkin tidak bersertifikat atau hanya menempati area tersebut tanpa validitas atau absah seperti itu. Nah, areanya ada di sini. Untuk sisi utara ya, di area ini sudah mulai land clearing ataupun lahannya sudah mulai dibersihkan, siap untuk dibuat fondasi. Di sisi selatan kita sudah lihat satu pilar berdiri di pinggir, kemudian sudah ada di bagian kanan juga, dan beberapa kita juga lihat launcher ya beberapa waktu lalu, sehingga pekerjaan cukup masif juga berlangsung di sekitar area Taman Kota Intan di sini. Satu lagi ada proyek lain sebenarnya di kawasan ini, yaitu proyek pembuatan jaringan pipa yang cukup banyak dan cukup luas area coveragenya, jangkauannya, pipa air limbah ya. Nah, itu juga membuat akses jalan menyempit sehingga banyak kendaraan mengalami antrian di beberapa titik dan menyebabkan kemacetan. Semoga cepat selesai. Nah, ini adalah video kita beberapa waktu lalu di kawasan Kota Tua menuju ke arah Sunda Kelapa ya. Seperti yang kita bisa lihat, pilar-pilar sudah berdiri dengan kokoh di antara bangunan rumah dan juga tol. Tadinya di area tersebut adalah hunian yang padat penduduk, kemudian dibongkar karena adanya proses pembangunan tol Harbor Road 2 ini. Sesuai dengan standar keamanan pada saat belum selesai sepenuhnya dan dalam tahap pembangunan. Di sini pilar-pilar ditutupi dengan net ataupun jejaring warna biru, serta ada steger-steger yang dipakai oleh para pekerja untuk naik ke bagian atas dari pilar-pilar yang sedang disiapkan pierheadnya ataupun bagian kepalanya. Nanti kalau ada pilar satu lagi datang launcher, itu akan disambungkan sehingga membentuk layang. Area konstruksi di dekat sini karena padat penduduk itu dipagar dengan seng-seng seperti yang kita bisa lihat di depan. Launchernya ada di mana? Launchernya ada di seberang sana ya, masih dalam tahap menyambungkan pilar-pilar yang 1, 2, 3 di depan kita. Kemudian nanti launcher itu akan bergerak menuju ke pilar yang ada di sini. Kaki-kakinya itu akan diangkat ya, dan dia tidak perlu turun ke bawah, tinggal diangkat kaki paling ujung, kakinya ada 3. Lalu setelah sampai di pilar berikutnya, dia akan bergerak badannya, tinggallah kakinya yang paling belakang, kemudian bergerak lagi badannya, kaki paling belakang ikut ya, kaki paling depan maju. Ya, kurang lebih seperti itu
sehingga sampailah ke ujung dan tersambunglah box-box girder yang disiapkan oleh si launcher, disusun kemudian membentuk layang. Kalau kita lihat pondasi yang ada di depan ini lebarnya bisa sampai dengan tanah 48 meter persegi ya, ataupun 6 kali 8. Pondasi ini tentu harus dibuat cukup kuat karena secara desain ini Tol Harbor 2 juga akan menopang bukan hanya kendaraan kecil dengan tonase 1,5 ton, 1 ton atau juga 2 ton, tetapi untuk kendaraan-kendaraan besar yang tonasenya juga tinggi. Jadi memang diperlukan konstruksi yang lebih kokoh ya, agar truk-truk tersebut cukup kuat ditopang oleh jalan layang pada saat melewatinya. Kadang-kadang kalau kita di atas tol kemudian ada kendaraan besar lewat, seperti goyang ya kurang lebih begitu. Nah, ini kondisi di bawah tol layang Pelabuhan 1 yang ada di ujung jalan yang menghubungkan Kali Besar Utara dengan kawasan Sunda Kelapa. Areanya dipakai untuk parkir kendaraan seperti yang kita bisa lihat. Ini kendaraan juga ada parkir di sini. Kemudian juga dipakai untuk berdagang dan untuk hal lainnya. Nanti pilarnya akan ada di sini ya. Ada di area ini yang untuk sisi utara, karena kan dua sisi dari jalan tol Pelabuhan 1 yang dikerjakan, yang tersambung. Di depan sana, ini video kita sebelumnya sudah ada lahan yang dibersihkan ya, land clearing, dan disiapkan untuk pekerjaan piling ya. Yang utama itu piling terlebih dahulu sebagai dasar dari pondasi yang akan menopang pilar ataupun kolom dan membentuk tiang-tiang. Kawasan Kota Tua sendiri sebenarnya adalah kawasan yang cukup bersejarah, hanya saja perlu memang perawatan-perawatan dan pengawasan agar kawasan bersejarah itu tetap bersih ya, terpelihara keindahannya, kemudian juga nilai-nilai sejarahnya tidak dikotori, misalnya dicoret-coret, dicat, dan tidak membuang sampah di banyak tempat. Ya, itu yang sangat penting karena pembangunan selesai, SDM-nya belum siap untuk kebersihan ya, menjaga fasilitas umum tentu akan tidak optimal, tidak efisien. Mohon maaf, mulai 21 Mei peta Asam Utara dialihkan ke Jalan Paus karena pekerjaan Tol Harbor 2. Berarti jalan ini sudah tidak lagi diperbolehkan melewatinya, melintasi ke arah sana karena sudah disiapkan untuk pekerjaan pembangunan Tol Harbor 2. Di bagian bawah kolong tadi bukan cuma parkir kendaraan sementara, kita lihat kendaraan yang sudah diparkir lama ya, dari debunya saja sudah memberikan sebuah cerita. Baik, kita akan tunggu perkembangan lagi dari Tol Harbor 2 ini ke depan. 2026 selesai. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.